Sekarang nomor 13. Huwa rahmatun lil alamin. Nabi Muhammad itu sebagai rahmat untuk semesta alam, termasuk orang-orang kafir, semua orang musyrik, orang kafir, untuk semua, untuk binatang dan semuanya. Itu makna al-alamin. Nah, semuanya menjadi rahmat. Allah berfirman, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Dan tidaklah kami mengutusmu Muhammad kecuali sebagai rahmat untuk alam semesta. Kemudian ada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Hakim dan disahihkan. Beliau mengatakan hadis ini sesuai dengan syarat periwayatan Bukhari Muslim, dan ini lafadznya yang ada di sahih di Mustadrak Al-Hakim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya ayyuhan nasu innama ana rahmatun muhdatun." Wahai manusia, sesungguhnya aku ini, kata Rasulullah SAW, sebagai rahmat yang dihadiahkan. Itu mana muhdatun. Jadi dihadiahkan kepada umat ini sebagai rahmat yang dihadiahkan kepada umat Islam. Nah, tadi rahmatan lil alamin untuk seluruhnya. Terus ada ayat yang sudah saya baca kemarin itu, yaitu yang biasa kita dengar, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Tidak perlu saya terangkan lagi. Itu sudah jelas kemarin saya terangkan bagaimana cara membaca ayat ini dan bagaimana kapan kita memulai. Kalau mau wakaf di tengah, jangan sampai salah. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum. Jadi berat bagi Rasulullah atas apa-apa yang kamu hadapi dengan berat, yang menjadi kamu susah, berat bagi Rasulullah. Harisun alaikum, dia betul ingin menginginkan kamu keamanan, ingin kepada kamu itu keselamatan. Harisun alaikum bil mu'minina raufun rahim, kepada orang mukmin beliau itu sangat penyantun, raufun rahim, dan penyayang. Baik. Kemudian di sini disebutkan dalam kitab ini di antara rahmat, rahmatnya Rasulullah, rahmatnya Allah Ta'ala melalui Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam terhadap umat Islam, bahwasanya Rasulullah itu diwafatkan oleh Allah Ta'ala sebelum umatnya ketika umatnya masih ada. Sebagai umat terakhir, beliau hanya berumur 63 tahun sudah wafat. Itu apa? Ada hikmahnya itu. Nah, dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, "Innallaha azza wa jalla." Sesungguhnya Allah azza wa jalla, idza arada rahmata ummatin, kalau ingin memberi rahmat kepada satu umat, min ibadihi, dari hamba-hambanya, qabadha nabiyaha qablaha, Allah mewafatkan nabinya sebelum umatnya itu wafat semuanya. Jadi sampai hari kiamat kan ada umat Islam, tapi Rasulullah sudah wafat duluan. Dan dakwah beliau hanya 23 tahun, mulai diangkat menjadi nabi, jadi rasul 23 tahun. Dalam usia 63 tahun beliau wafat. Kemudian apa? Faja'alahu laha faraton wa salafan baina yadayha. Jadi ketika Rasulullah diwafatkan dulu oleh Allah Ta'ala, Rasulullah itu sebagai pendahulu dari umat-umatnya. Jadi diwafatkan dulu sebagai pendahulu. Itu faraton wa salafan, satu mana? Pendahulu. Baina yadayha, di hadapan umatnya. Tapi sebaliknya, wa idza arada halakata ummatin, dan Allah apabila menghendaki kebinasaan satu umat, ingin membinasakan satu umat, adzabaha wa nabiyuha hayyun, Allah menyiksa umat tersebut dan nabinya dalam keadaan hidup. Nabi-nabi sebelum Muhammad siksanya langsung disaksikan oleh Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Ibrahim, di semua disaksikan langsung oleh nabinya. Tapi nabi kita tidak.
wa nabiyyuha hayyun fa ahlakaha wa huwa yanzur. Allah membinasakan umat tersebut dan nabinya melihat umatnya itu yang disiksa oleh Allah. Fa aqarra ainahu, maka hal itu menjadikan dia senang hatinya, bihalakatiha, karena binasanya umatnya yang membangkang itu, yang durhaka itu. Hina kadzabuhu, ketika mereka itu mendustakannya, wa asau amrahu, dan menyelisihi perintahnya. Insyaallah. Ini hadis sahih rawahu al-Imam Muslim. Kemudian ada juga satu riwayat Imam Al-Albani mengatakan ini hadis dhaif, tapi ada juga yang mengatakan karena banyak periwayatannya itu ada yang sahih. Maksudnya rijaluhu rijalus sahih, sebagian ada riwayat. Ini yang riwayat Imam Bazzar ini. Nah, yang disebutkan rijaluhu rijalus sahih. Nah, kata Imam Bazzar, yaitu dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hayati khairun lakum, hidupku lebih bagus bagimu. Wafatnya juga bagus juga. Hayati khairun lakum, hidupku adalah kebaikan untukmu, bagus untukmu. Tuhaddisuna wa yuhaddas lakum, kalian bisa langsung berkomunikasi. Tuhaddisuna langsung, wa yuhaddas lakum, dan kalian ketika hidup bisa langsung. Maksudnya ketika ada beberapa sahabat itu bisa menyampaikan yuhaddas lakum, dapat berita dari Rasulullah, yuhaddas lakum. Tuhaddisuna, kamu langsung. Tuhaddisuna wa yuhaddasu lakum. Terus apa kata Rasulullah SAW? Wa wafati khairun lakum, dan wafatku juga baik bagimu. Kenapa? Tu'radu alayya a'malukum, dipaparkan kepadaku amalan-amalan kamu. Rasulullah wafat, amalan kita dipaparkan di hadapan Rasulullah oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa terus? Kata Rasulullah SAW, "Fama ra'aitu min khairin hamidtullaha alaihi." Apa-apa yang aku lihat dari perbuatan baik, dari perbuatan kamu yang bagus-bagus dipaparkan kepadaku, maka aku memuji Allah karena kebaikan yang kamu kerjakan. Hamidtullaha alaihi. Wa ma ra'aitu min syarrin, dan apa yang aku lihat dari kejelekan, keburukan yang dipaparkan, perbuatan jelek, buruk dari umatku, makna itu istaghfarullah lakum, istaghfarullah lakum, aku meminta ampunan kepada Allah untuk kalian. Masya Allah. Hadis riwayat Al-Imam Al-Bazzar. Sampai di sini dulu ikhwan. 3 hal ya. Yang pertama, yang nomor 11, taatnya, baiatnya kepada Rasulullah dikaitkan juga, dihubungkan dengan sama dengan taat kepada Allah dan membaiat kepada Allah. Yang nomor 12, iman kepada Nabi dikaitkan, dihubungkan Allah dengan beriman kepada Allah. Dan yang ke nomor 13, Rasulullah itu adalah rahmatul muhdat, rahmat yang dihadiahkan oleh Allah untuk alam semesta. Terima kasih dan mohon maaf. Mari kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.